Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Coba deh, kalau kita ngomongin susu, yang pertama kali kepikiran pasti sapi kan? Tapi gimana kalau saya bilang, jagoan sebenarnya di dunia susu itu hewan yang sedikit lebih nggak terduga? Anda pikir susu itu cuma soal sapi? Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah, bisa mengubah cara pandang kita soal industri susu loh. Ternyata panggung ini nggak cuma diisi sama sapi aja. Lihat angka ini, 1,1 miliar. Itu bukan angka main-main loh, itu jumlah kambing di seluruh dunia. Mereka ini kayak raksasa ekonomi dan gizi yang selama ini mungkin kita nggak sadari. Yuk kita gali lebih dalam, kenapa sih mereka ini penting banget? Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Siap-siap kaget, karena kita bakal lihat betapa besarnya peran kambing di panggung global. Ini benar-benar kekuatan yang under the radar banget. Nah, lihat deh peta ini. Kelihatan jelas banget kan, hampir semua kambing di dunia, lebih dari 95% itu adanya di Asia dan Afrika. Dan buat jutaan keluarga di sana, kambing itu bukan sekedar hewan ternak biasa. Mereka itu semacam jaring pengaman ekonomi, sumber nutrisi, pokoknya kunci ketahanan pangan deh. Makanya ada julukan sapinya orang miskin. Eits, tapi ini bukan soal miskinnya ya, tapi soal efisiensinya. Bayangin aja, buat keluarga di desa, satu kambing itu bisa jadi bank, warung sembako, sekaligus pabrik pupuk, semuanya dalam satu paket. Aset yang nilainya luar biasa. Oke, tadi kita udah lihat gambaran besarnya. Sekarang, yuk kita zoom in dan pakai kacamata mikroskop. Sebenarnya apa sih yang bikin susu kambing ini beda banget dari susu sapi di level molekuler? Kuncinya ada di struktur dalamnya. Nah, perbandingan ini jelasin semuanya. Pertama, globula lemaknya. Di susu kambing, ukurannya itu jauh lebih kecil. Kedua, ada protein yang sering jadi pemicu alergi, namanya alpha-1 strip kasein. Susu kambing punya protein ini lebih sedikit. Dan yang paling penting nih, pas masuk perut kita, susu kambing itu ngebentuk dadi atau gumpalan yang jauh lebih empuk. Tiga hal ini dia resep rahasianya. Oke, jadi strukturnya beda ya. Terus gimana soal nutrisinya? Coba kita lihat tabel ini. Protein sama kalsiumnya ternyata mirip-mirip loh sama susu sapi. Yang menarik, laktosanya sedikit lebih rendah. Dan coba bandingin deh sama ASI. Wow, kalsiumnya jauh lebih tinggi. Tapi ada satu senjata rahasia lagi nih soal nutrisi yang nggak kelihatan di tabel tadi. Dan ini mungkin yang paling keren. Cukup satu angka aja buat ngegambarinnya. 4x. 4 kali lipat itu apa? Ternyata, susu kambing punya kandungan oligosakarida prebiotik. Atau gampangnya, makanan buat bakteri baik di usus kita 4-5 kali lebih banyak dari susu sapi. Ini benar-benar keunggulan mutlak buat pencernaan. Oke, ngomongin sainsnya emang keren. Tapi, terus kenapa? Apa efeknya buat badan kita? Nah, sekarang kita bahas manfaat utamanya, kenapa susu kambing ini sering dibilang lebih ramah di perut. Gini cara kerjanya. Coba bayangin perut kita harus nyerna dua benda, bantal yang super empuk sama bola karet yang padat. Nah, susu kambing itu kayak si bantal empuk. Gumpalan proteinnya lembut jadi gampang banget dipecah.
Artinya, enzim pencernaan kita bisa kerja lebih santai dan efisien buat nyerap semua nutrisinya. Nggak perlu ngoyo. Terus, ingat kan soal prebiotik yang tadi kita bahas? Anggap aja itu makanan super buat pasukan bakteri baik di dalam usus kita. Nah, karena susu kambing ini kaya banget prebiotik, minum susu ini tuh kayak ngirimin paket logistik super lengkap langsung ke markas mereka di pencernaan kita. Dan ini bukan cuma soal pencernaan loh. Masih ingat protein alfa-1 kasein? Karena di susu kambing kadarnya lebih rendah, ini bisa jadi game changer buat orang-orang yang sering merasa nggak cocok atau sensitif sama susu sapi. Jadi bisa jadi alternatif yang lebih nyaman. Jadi, udah jelas ya kalau susu kambing ini punya banyak kelebihan. Tapi tunggu dulu, ini udah bukan lagi sekedar soal bikin keju atau yogurt. Sekarang, inovasi teknologi pangan membawa susu kambing ini ke level yang benar-benar baru. Dengan semua keunggulan alaminya, para ilmuwan dan inovator mulai mikir, oke, apalagi nih yang bisa kita buat dari susu kambing? Dan jawabannya adalah gelombang baru produk kesehatan dan nutrisi yang canggih. Kita ngomongin soal formula bayi yang lebih gampang dicerna, minuman probiotik kayak kefir yang manfaatnya buat usus makin maksimal, sampai suplemen fungsional dari kolostrum kambing. Ini udah bukan susu biasa lagi, ini evolusi susu kambing jadi bahan baku canggih buat kesehatan modern. Dan kunci dari semua ini apa? Teknologi. Jadi alih-alih dipanaskan dengan suhu tinggi yang bisa ngerusak nutrisi, sekarang ada metode modern kayak pengolahan tekanan tinggi atau filtrasi super canggih. Tujuannya apa? Buat ngejaga semua kebaikan alami susu kambing tetap utuh. Hasilnya, jelas, produk yang lebih segar, lebih bernutrisi, dan rasanya juga lebih enak. Oke, perjalanan kita cukup jauh ya dari peternakan di seluruh dunia sampai menyelam ke level molekul. Terus apa dong intinya buat kita semua? Yuk kita simpulkan poin-poin kuncinya. Kalau diringkas, ada 4 poin super penting. Pertama, daya cernanya unggul. Kedua, potensi alerginya lebih rendah. Ketiga, ini booster buat kesehatan usus karena prebiotiknya yang melimpah. Dan keempat, susu ini serbaguna banget, bisa jadi bahan dasar buat berbagai produk inovatif di masa depan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Kalau kita lihat semua manfaatnya, baik buat kesehatan pribadi kita maupun buat ketahanan pangan dunia, apa jangan-jangan sudah saatnya kita kasih tempat yang lebih spesial buat si kambing di menu kita? Mungkin jawabannya memang iya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.